Sebelum kita masuk ke pembahasan utama, mari kita mulai dari sesuatu yang hampir semua manusia sepakati. Pada dasarnya, setiap manusia menginginkan kehidupan yang bahagia dan sempurna. Dalam bahasa agama, keadaan itu sering disimbolkan sebagai surga, sementara dalam kehidupan berbangsa, cita-cita itu dikenal sebagai kesejahteraan rakyat, dan dalam filsafat itu disebut the highest good atau kebaikan tertinggi. Walaupun ketiga konsep itu tidak selalu identik, ketiganya sama-sama menunjukkan bahwa manusia selalu mengarahkan hidupnya kepada suatu keadaan yang lebih baik. Namun muncul pertanyaan yang sangat mendasar. Bagaimana manusia yang pengetahuan dan pengalamannya terbatas dapat mencapai kebahagiaan yang sempurna? Secara logis, untuk mencapai tujuan yang sempurna dibutuhkan pengetahuan yang sempurna dan pengalaman yang sempurna pula. Tetapi manusia tidak memiliki keduanya. Kita sering salah menilai, salah mengambil keputusan, menyesal, gagal memahami masa depan, bahkan sering keliru memahami diri kita sendiri. Karena itulah manusia membutuhkan pribadi yang tidak terbatas. Jika seseorang bertanya, mengapa saya menyembah Allah? Maka jawaban yang paling rasional bukan sekadar karena tradisi atau karena sejak kecil diajarkan demikian. Kita menyembah Allah karena kita menyadari bahwa pengetahuan dan pengalaman kita terbatas, sedangkan Allah adalah pribadi yang sempurna. Kita bergantung kepadanya justru karena kita tidak mampu menyelamatkan diri kita sendiri. Kesadaran ini tampak jelas ketika kita menghadapi kematian. Mengapa kita menangis ketika kehilangan orang yang kita cintai? Karena pada saat itu kita sadar bahwa kita tidak mampu berbuat apa-apa. Kita menyesali banyak hal, tetapi penyesalan tidak mampu menghidupkan kembali orang yang telah meninggal. Bahkan bukan hanya orang lain, diri kita sendiri pun tidak mampu kita bangkitkan apabila kematian datang. Lebih jauh lagi, sebelum menghadapi kematian pun kita sudah menyadari keterbatasan kita. Kita berusaha mengobati penyakit seperti kanker, stroke, gagal ginjal, diabetes, atau penyakit lainnya, tetapi tidak seorang pun memiliki kemampuan sempurna untuk memulihkan tubuh manusia secara total. Karena itulah manusia yang terbatas berharap kepada Dia yang tidak terbatas. Dengan kata lain, yang sebenarnya kita takuti bukanlah kematian itu sendiri, melainkan kesadaran bahwa kita tidak mempunyai kuasa atas kematian. Kita sadar bahwa kemampuan kita mempunyai batas. Kesadaran akan keterbatasan inilah yang menjadi dasar kerendahan hati dalam ilmu pengetahuan, filsafat, hukum, maupun teologi. Orang yang bijaksana tidak menganggap dirinya sebagai sumber kebenaran yang tidak mungkin salah. Sebaliknya, ia selalu membuka diri terhadap bukti, penalaran yang sehat, dan koreksi apabila memang diperlukan. Sikap inilah yang membangun ilmu pengetahuan. Sebaliknya, mengklaim diri selalu benar tanpa bukti adalah bentuk kesombongan intelektual. Sekarang muncul pertanyaan berikutnya, bagaimana jika ada seseorang yang mengklaim dirinya sebagai pribadi yang sempurna? Secara rasional hanya ada dua kemungkinan. Pertama, orang itu sedang bersikap sombong dan tidak beretika karena mengklaim sesuatu yang tidak dapat dibuktikan. Kedua, ia memang benar-benar adalah pribadi yang sempurna. Karena itu, klaim seperti ini tidak boleh diterima begitu saja. Klaim tersebut harus diuji. Lalu apa standar pengujiannya? Menurut saya, pengujian yang paling rasional adalah kematian dan kebangkitan. Mengapa? Karena kematian adalah pengalaman universal seluruh umat manusia. Semua orang mengerti arti kematian tanpa harus menjadi ilmuwan, filsuf, atau astronot. Bandingkan apabila seseorang menjadikan membelah bulan sebagai bukti utama. Untuk memverifikasi peristiwa itu, seseorang harus mempelajari astronomi, mengumpulkan berbagai data ilmiah, dan tetap sulit membuktikannya secara langsung. Sebaliknya, kematian dipahami oleh setiap manusia. Oleh sebab itu, apabila seseorang benar-benar mampu bangkit dari kematiannya sendiri, maka peristiwa itu menjadi dasar yang sangat kuat untuk menilai bahwa ia memiliki kuasa yang melampaui seluruh manusia. Disinilah kekristenan meletakkan dasar imannya kepada Yesus. Sebelum manusia menuduh Yesus sebagai pribadi yang sombong karena mengaku sebagai jalan, kebenaran, dan hidup, Yesus terlebih dahulu memberikan bukti melalui kehidupan, karya, kematian, dan kebangkitannya. Ia menyembuhkan orang sakit, membangkitkan orang mati, melakukan berbagai mukjizat, lalu akhirnya bangkit dari kematian.
Apabila kebangkitan itu benar, maka klaim Yesus tidak lagi berdiri hanya sebagai perkataan, melainkan telah didukung oleh tindakan yang sesuai dengan klaimnya. Karena itu hanya ada dua pilihan yang konsisten. Jika Yesus tidak bangkit, maka klaimnya harus ditolak. Tetapi jika Yesus benar-benar bangkit, maka sangat masuk akal bahwa ia memang adalah pribadi yang sempurna dan layak dipercaya. Inilah alasan mengapa orang Kristen tidak mempertuhankan Yesus hanya karena ia mengajar kasih atau melakukan mukjizat, melainkan karena kebangkitannya menjadi puncak pembuktian atas seluruh klaimnya. Dengan demikian, pengharapan orang percaya bukanlah kepada manusia yang terbatas, melainkan kepada pribadi yang telah menunjukkan kuasanya atas kematian. Sebab apabila Yesus sanggup memulihkan tubuhnya sendiri sesudah disalibkan, maka tidak sulit baginya untuk memulihkan tubuh manusia pada kebangkitan nanti, betapapun hancurnya tubuh itu karena usia, penyakit, bencana, perang, ataupun sebab-sebab lainnya. Dalam terang inilah perkataan Yesus menjadi masuk akal. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak seorang pun datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Yang dimaksud bukanlah bahwa manusia memperoleh kemampuan menjadi pencipta langit dan bumi, melainkan bahwa manusia memperoleh hidup yang sempurna melalui Dia yang telah mengalahkan kematian. Demikian pula ketika Yesus berkata dalam Yohanes 5 ayat 30, "Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Aku tidak menuruti kehendakku sendiri, melainkan kehendak Dia yang mengutus aku." Ayat ini tidak sedang menunjukkan kelemahan Yesus, melainkan menunjukkan bahwa seluruh tindakannya selaras dengan kehendak Bapa. Dalam teologi Kristen, kesatuan kehendak antara Bapa dan Anak justru dipahami sebagai bagian dari kesempurnaannya, bukan sebagai bukti bahwa Yesus hanyalah manusia biasa. Berbeda dengan kita. Ketika manusia berkata, "Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri," itu adalah pengakuan atas kelemahan dan keterbatasan kita. Kita tidak mampu menyelamatkan diri sendiri, tidak mampu mengalahkan dosa, dan tidak mampu membangkitkan diri dari kematian. Karena itu kita berharap kepada pribadi yang sempurna, sebagaimana kolektif manusia bahwasanya manusia yang terbatas, menggantungkan harapannya kepada Dia yang sempurna, yaitu Yesus. Kalau kita rangkum materi secara garis besar, maka ada 4 pilar, yaitu 1. Tujuan manusia, ingin hidup bahagia yang sempurna. 2. Masalah manusia, keterbatasan pengetahuan, kuasa, dan pengalaman. 3. Solusi yang logis, membutuhkan pribadi yang sempurna. 4. Identifikasi pribadi itu, apakah Yesus benar-benar memenuhi syarat tersebut melalui klaim dan kebangkitannya. Ada beberapa sanggahan yang akan mungkin terjadi di lapangan saat membawakan argumentasi ini dalam berapologetika atau memberi pertanggungjawaban secara logis. 1. Mereka menggunakan tindakan fakta Yesus menangis, bersedih, dan sebagainya. 2. Mereka menggunakan ayat Alkitab bahwasanya adapun Yesus mampu melakukan hal mukjizat, menyembuhkan penyakit, membangkitkan orang mati, membangkitkan diri sendiri, dan sebagainya, itu merupakan kuasa yang diberikan Bapa kepada Yesus, dengan maksud untuk menyangkal bahwa tindakan Yesus yang luar biasa itu bukan benar-benar dari dirinya sendiri, melainkan karena pemberian Bapa. Namun dua sanggahan seperti ini sebenarnya tidak menyentuh poin-poin yang kita bahas dalam materi ini, tetapi sebagai tambahan perlengkapan kita dalam berapologetika. Kita sudah membahasnya di halaman yang berbeda, selengkapnya bisa dilihat di deskripsi. Tuhan memberkati kita semua. Amin.